Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Prabuati. Usia saya kini 40 tahun. Latar belakang saya bekerja di SMP Negeri 29 sebagai guru bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga memiliki sanggar yayasan kesenian yang bernama Deli Nusantara Jaya. Kemudian untuk pendidikan saya sendiri menyelesaikan S1 saya di Universitas Negeri Medan. Kemudian tahun 2022 saya melanjutkan magister saya di Universitas Prima Indonesia. Nah, untuk kegiatan saya saat ini, saya itu aktif sebagai pelatih seni pertunjukan untuk sekitar 70 pelajar ataupun saya menyebutnya Rangers di Yayasan Kesenian Deli Nusantara Jaya. Kemudian ada beberapa pertunjukan drama, iklan, lalu pelatihan dan workshop pantomim yang juga kami selenggarakan untuk menyebarkan atau memberikan sedikit ilmu kepada masyarakat mengenai seni pertunjukan itu sendiri. Nah, di sini kan Bu, Ibu mengangkat tema drama. Iya. Drama apa aja sih Bu yang Ibu pentaskan yang di sekolah-sekolah gitu? Karena kita berbicara mengenai sastrawan, salah satu karya sastra yang ingin saya ulas kepada adik-adik semua yaitu drama. Nah, drama sendiri adalah salah satu pertunjukan atau realitas hidup manusia yang dipentaskan di atas pentas, ya. Nah, kalau pertanyaan kamu tadi, apa saja sih pertunjukan drama yang sudah pernah saya pentaskan? Saya mulai rutin mengikuti pertunjukan drama, baik sebagai aktor, sebagai sutradara, sebagai penata artistik, sampai dengan akhirnya saya sebagai produser. Itu saya mulai sejak saya kuliah di Unimed. Saya tergabung dalam salah satu organisasi mahasiswa yaitu Teater LKK Unimed sejak tahun 2003. Nah, sementara saya kuliah sendiri itu mulai tahun 2002. Lalu di semester ketiga saya bergabunglah dengan Teater LKK Unimed. Untuk lulus menjadi anggota, kita itu diwajibkan untuk mementaskan sebuah pertunjukan drama. Nah, pada saat itu saya mementaskan Tuan Kondektur, yang saya berperan sebagai pembantu. Nah, itulah pertama sekali saya menjadi aktor resmi, ya. Kalau pertunjukan drama lepas itu saya sudah mulai dari SMP. Dari SMP saya sudah mulai ikut aktif di sekolah, ikut teater gitu kan. Cuman belum tahu nih sejatinya pertunjukan teater yang benar itu seperti apa. Karena zaman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang kita punya ekskul sehingga mempermudah siswa untuk mengenal ekskul tuh seperti ekskul teater, marching band dan lain-lain, ya. Kalau zaman saya dulu enggak. Jadi kami tuh belajar dari teman ke teman. Oh, ini ada naskah dramanya nih, yuk kita mainkan. Nah, sekedar gitu aja. Karena teknologi juga belum begitu berkembang, ya. Pada saat itu kan dia sudah lebih spesifik. Dimulai dari tahun 2003 saya mementaskan pertunjukan drama. Itu sudah banyak sekali pentas drama yang saya lakonkan. Sampai ke tingkat nasional itu kami pernah mentas ke Bandung, Bali, kemudian Yogyakarta, Bengkulu, Palembang, dan banyak tempat-tempat yang sudah saya kunjungi untuk menampilkan pertunjukan drama. Dan yang paling saya terkesan, itu sudah masuk pertanyaan. Dan yang paling berkesan dari seluruh pertunjukan itu adalah tahun 2024 bulan Oktober tanggal 19, saya sebagai produser mementaskan sebuah pertunjukan drama yang berjudul Ulang Durhaka yang dimainkan oleh 60 anak dari usia 4 tahun sampai dengan usia SMA, dan itu saya pentaskan di Gedung Utama Taman Budaya sebagai pembuka pementasan drama di Kota Medan setelah renovasi. Jadi gedung utama itu baru saja direnovasi, dan pembuka pertunjukan itu adalah pertunjukan drama Ulang Durhaka. Nah, di
sini mengapa Ibu mengangkat tema yang berjudul ulang durhaka? Ulang durhaka. Iya. Ulang durhaka itu ada dua makna. Dalam bahasa Mandailing, ulang itu artinya jangan, ulang. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia, ulang itu adalah perulangan. Berarti kedurhakaan yang diulang-ulang. Nah, pertanyaan kalian, mengapa saya mengambil judul itu? Saat ini kita berada di zaman yang segala sesuatu itu dinormalisasi. Bahkan hal-hal yang buruk ketika kita biasakan, kita normalisasikan, itu menjadi hal biasa. Sama seperti itulah awal mula kenapa kami mengambil judul ulang durhaka. Jangan durhaka, kalau bahasa Mandailingnya jangan durhaka. Kalau kita kembalikan ke dalam kebahasaan Indonesia, kata bahasa Indonesia itu jangan kau ulangi lagi kedurhakaan itu. Cukuplah dulu kita mengenal cerita Sampuraga, Maling Kundang, kemudian cerita-cerita zaman dulu tuh selalu berhubungan dengan kedurhakaan. Maka ketika kita durhaka akan muncullah bencana kan. Nah, saat ini melawan orang tua itu kan sudah hal biasa ya. Kemudian kayak anak gadis dulu zaman saya kecil, maghrib itu harus ada di rumah. Iya, zaman sekarang ya sudah biasa aja anak-anak kelayapan. Nah, itu pulang larut malam itu terjadi karena apa? Karena normalisasi. Perbedaan perkembangan zaman itulah yang membuat kita melupakan hal-hal yang dulu itu nggak boleh loh, dilarang sama nenek moyang kita gitu. Makanya kami mengangkat cerita ulang durhaka itu bertujuan untuk mengingatkan kembali. Itu kan anak-anak tuh, ada 60 anak-anak yang saya angkat sebagai para aktornya. Jadi kisahnya tentang sebuah kerajaan yang korupsi itu hal biasa, melawan guru hal biasa, kemudian membuli hal biasa, meminta makanan temannya hal biasa, berkata kasar hal biasa, dan itu terjadi kebiasaan itu karena dinormalisasi, karena dibiasakan. Maka mereka menganggap, korupsi? Apa itu korupsi? Kami di sini hanya membantu saudara-saudara kami. Jadi memang pada hakikatnya kita ini berada di sistem yang salah, bukan budayanya yang salah, sistemnya yang salah. Budaya itu tidak pernah salah, karena budaya itu adalah kebiasaan. Tapi sistem kita yang salah. Kalau kita mau jadi PNS, kita harus nyogok. Mau jadi polisi, kita harus bayar, ya kan? Itu menjadi normal kan? Nah, normalisasi itulah yang ingin kami ingatkan kembali kepada pemuda atau generasi muda saat ini, agar janganlah kau biasakan hal-hal yang seperti itu, karena pada hakikatnya itu adalah kedurhakaan. Durhaka itu apa sih sebenarnya? Ayo, sesuatu yang itulah kisah paling mudahnya kita melawan apa? Melawan arah, melawan kehendak, melawan rambu-rambu. Jadi itulah yang mau kita perbaiki. Ketika sistemnya benar, maka semua akan berjalan dengan benar. Tapi kalau sudah sistemnya yang salah, maka semua akan berjalan di rule yang salah juga. Itu kenapa saya tertarik nih ya di bidang pertunjukan drama, karena tidak hanya tertulis, dia dipentaskan, dia ditonton oleh banyak orang, dan itu bisa memberikan inspirasi atau amanat kepada para penonton, agar yuk kita buat kebaikan, atau yuk jangan kita buat seperti ini, melalui pesan-pesan lewat pertunjukan drama. Itu dia kenapa saya mengangkat pementasan drama sebagai salah satu karya sastra yang saya geluti. Berarti drama yang Ibu pentaskan atau Ibu pesankan ini berdasarkan fakta yang kenyataan. Benar. Ya, basically memang itu background dari cerita yang saya angkat. Saya melihat keadaan negara kita. Itulah salah satu, tapi memang karena pertunjukan drama itu kan kita membuat satu kisah, maka kita umpamakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang kecil, tapi anak-anak kecil, ketika anak-anak itu menormalisasikan hal-hal yang tidak baik, maka sampai dewasa dia ngerasa itu ya bukan satu kesalahan. Tapi kalau kita yang orang dewasa ini tidak melarang, tidak mengatakan kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh seperti itu,
Jadi kan anak-anak itu merasa, oh aku nggak dilarang kok, berarti nggak apa-apa nih. Nah, makanya sudah terbiasa. Makanya yang saya angkat sebagai aktor-aktornya itu adalah anak-anak kecil yang bernaung di Yayasan Kesenian Deli Nusantara Jaya. Adalah sebuah apa ya saya bilang, anak-anak itu pada awalnya bergabung dalam Yayasan Kesenian Deli Nusantara Jaya itu untuk berlatih kemampuan public speaking, berbicara, membaca puisi, mendongeng, speech, storytelling, kemudian berpidato dan yang lainnya. Nah, tapi basicnya memang adalah teater. Jadi saya menjadikan basic dasar teater itu sebagai cara anak-anak ini untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam public speaking. Nah, salah satu hal yang paling urgensi itu adalah seni pertunjukan. Karena lewat seni pertunjukan mereka menemukan banyak ilmu-ilmu baru. Bagaimana berperan di atas panggung, bagaimana gesturnya, ekspresinya, bagaimana mereka menghafal dialog, kemudian mereka menyatukan dialog itu dengan tubuh mereka, dengan ekspresi mereka. Dan itu satu tantangan bagi saya, karena bayangkan 60 anak kecil harus kita bina untuk mereka bisa berada di panggung besar dan betah gitu loh, dan betah. Kadang kita aja di bawah lampu nih orang-orang besar, aduh kok panas sekali ya gitu kan, gugup, kemudian dia haus, lapar gitu. Makanya proses latihan itu sendiri hampir 3 bulan kami laksanakan dengan kelang-kelang nih, hampir 3 bulan, dan intensnya itu sekitar 2 minggu kami latihan dengan 60 anak yang mereka juga punya jadwal les, kegiatan-kegiatan di sekolah yang padat. Saya melibatkan beberapa orang sastrawan yang tergabung dalam yayasan kami sendiri seperti Pak Raudah, kemudian Ronald Tarekindo, ada Ibnu Hajar, ada Marvena Sihombing, Apriani Kartini, Pak Idens, dan teman-teman saya yang memang kami semua itu alumni teater LKK. Nah, jadi kita bergabung tuh untuk menggarap anak-anak ini dan menghasilkan sebuah karya yang fenomenal. Karena karya itu sendiri langsung ditonton oleh Kepala Dinas Pariwisata pada saat itu, dan juga beberapa partnership. Ada BPK Wilayah 2 yang memberikan sumbangan. Ya, untuk mengembangkan konsep dan ide, saya punya tim. Jadi saya meyakini bahwa kesuksesan seseorang itu bukan dia sendiri yang membuat itu sukses, tapi ada teamwork di dalamnya. Untuk mementaskan drama adalah salah satu karya sastra tertinggi, karena dia melibatkan banyak orang untuk mementaskan karya tersebut. Berbeda dengan tulisan. Kalau tulisan misalnya baca puisi nih, kita menghasilkan karya sastra bentuknya puisi. Kita tulis, ya sudah, kita tinggal sebarkan, silahkan orang membaca puisi tersebut, sudah selesai. Kalau drama itu prosesnya panjang, proses dari kita menciptakan naskah, kemudian kita melakukan seleksi pemain, aktor yang akan mementaskan, kemudian pelatihan, latihan, sampai akhirnya pertunjukan tersebut bisa berhasil kita tampilkan. Oh banyak. Jadi dia tidak hanya sekedar menulis. Kalau karya sastra yang lain mereka tulis selesai, kalian menikmati lewat apa membaca, kan? Kalau drama itu sudah kita tulis, kita memilih lagi nih pelakonnya siapa, aktor-aktornya siapa. Kemudian kita latih lagi para aktor itu. Setelah settle nih untuk pertunjukan drama. Nah, untuk gedungnya di mana, lightingnya seperti apa, airconnya seperti apa, kondisi gedung itu, artistiknya, kostumnya, make upnya. Nah itu ada banyak penontonnya, bahkan untuk urusan penonton pun kita pikirkan nih. Ya, jadi makanya saya bilang drama itu salah satu karya sastra yang paling sulit dibanding dengan karya sastra yang lain, karena kita membutuhkan banyak energi, banyak kerjasama, banyak tim, sampai akhirnya kita bisa mementaskan pertunjukan atau karya seni tersebut. Itu dia. Oke, itu saja.